Plus minus beli Sony Xperia One Mark III. Pertama harus dipertimbangkan soal sinyal, karena untuk garansi sinyal di HP ini tuh nggak ada, terkecuali beli yang IMEI Bea Cukai, tapi harganya bakal mahal banget. Jadi ini kategorinya minus dari HP ini, untuk sinyalnya nggak permanen. Kedua, kita ke bagian desain yang menurut aku ini terlihat cukup cakep dan ganteng. Karena untuk build quality-nya ini emang gak kaleng-kaleng dengan kaca Corning Gorilla Glass 6. Untuk frame-nya juga udah terbuat dari bahan metal. Dan di sini untuk SIM tray-nya juga bisa langsung dicopot tanpa bantuan SIM tray. Dan di sini juga tersedianya lubang jack audio. Jadi di bagian desainnya menurut aku ini poin plus dari HP ini. Jadi kalau dibawa jalan-jalan, widih, keren juga nih HP. Tiga, kita ke bagian layar yang menurut aku ini kualitasnya nggak usah diraguin lagi. Untuk layarnya cakep dengan panel OLED, untuk resolusinya udah 4K, untuk refresh rate-nya juga udah tinggi di 120 Hz. Untuk pengalaman pakainya, untuk layarnya ini udah dipastikan nyaman banget. Untuk nonton film-film, waduh, ini memanjakan mata banget sih. Jadi untuk di bagian layar ini masuk kategori plus ya untuk Sony Xperia One Mark III yang bikin kamu nyaman untuk melihatnya setiap hari. Keempat, yaitu di bagian speaker atau audio quality. Untuk kualitas speaker dari HP ini tergolong udah cukup bagus dengan stereo speakernya di bagian bawah dan juga di bagian atas yang sama-sama punya kualitas speaker yang sangat bagus. Bassnya nendang dan kelantangan suaranya udah keras. Jadi buat pengalaman nonton dan juga bermain musik di HP ini tuh asik banget. Jadi untuk di bagian audio quality ini adalah nilai plus dari HP ini. Dengan stereo speaker yang menghadap ke depan dengan bass yang cakep dan kelantangan suara yang pas. Kelima, kita ke bagian performa dan gamingnya. Kalau di urusan performa, HP ini tuh andalan banget. Soalnya ini adalah HP mantan flagship. Jadi punya chipset sekelas flagship Snapdragon 888 yang terkenal cukup panas. Tapi di HP ini emang beneran panas sih. Dan bakal bikin kesel sih ketika kita main game tapi suhunya itu naik drastis. Tapi ya di sini nilai plusnya juga performanya bisa lancar ya, karena untuk chipsetnya emang bener-bener sengebut itu. Apalagi didukung dengan kapasitas RAM yang cukup besar di 12GB dengan internal storage juga di 256GB yang pastinya udah pakai UFS. Jadi di bagian performa dan gamingnya ini bisa masuk kategori nilai plus karena untuk performanya emang bener-bener lancar dan juga asik. Untuk gameplaynya juga nyaman banget buat main. Cuman bisa dikategorikan minus juga karena untuk performanya emang sepanas itu. Jadi semisal mau buat push gaming ataupun pengoperasian kamera secara berlama-lamaan, HP ini bakalan gampang throttling dan juga performanya di limit. Lanjut kita ke bagian kameranya. Untuk kualitas kamera dari Sony Xperia One Mark III ini udah mengandalkan 3 lensa yang sama-sama bagus. Ada kamera utama, kamera telefoto, dan juga kamera ultrawide. Hasil foto-foto dari kamera HP ini juga tergolong cukup natural. Hasilnya juga jernih dan juga tajam. Jadi untuk pengoperasian dari kamera HP ini emang harus benar-benar mengandalkan cahaya yang bagus. Jadi menyesuaikan dengan kondisi alam di saat itu. Semisal malam ya kelihatan cukup malam ya di kamera HP ini. Baik di kamera utama, ultrawide maupun di zoomnya. Untuk kamera depannya sendiri ini kualitasnya standar aja ya, nggak terlalu yang wow gitu. Kemudian kita ke perekaman videonya yang udah bisa ngerekam up to 4K 30fps. Dan hasilnya cukup bagus ya, untuk goncangannya udah tergolong cukup minim. Untuk vlogging kamera dari HP ini tuh udah asik banget. Kecuali untuk kamera depannya, rada bures gitu dan juga ya kurang lah intinya untuk kamera depannya kesannya bukan HP flagship. Jadi untuk bagian kamera ini nilai plus ya untuk bagian kamera belakangnya dengan setup 3 kameranya yang punya kualitas cukup baik. Di sini untuk kamera depannya ini kategori nilai minus. Yang punya kualitas kamera ala kadarnya banget sih. Bahkan banyak noise ya untuk di videonya.
Jadi untuk nilai plusnya ini dapat skor nilai plus 5 dan minusnya 3. Menurut aku pribadi HP ini bakalan worth it tapi kalau ada sinyalnya. Kalau semisal nggak ada sinyal, menurut aku rada kurang worth it sih untuk beli HP ini. Kalau menurut teman-teman yang menonton video ini, apakah HP ini worth it untuk dibeli atau enggak dengan plus minus yang tadi saya sebutkan? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu dan berbakti kepada orang tua.